Siap-siap infobankers, gaji karyawan akan dipotong 3% untuk simpanan Tapera. Baru-baru ini lagi ramai dibahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggara tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 20 Mei 2024. Salah satu isi aturan tersebut yaitu mewajibkan potongan 3% dari gaji pekerja di setiap bulannya. Lantas, apa itu Tapera? Tapera merupakan dana simpanan yang disetorkan secara rutin dalam jangka waktu tertentu untuk pembiayaan perumahan. Simpanan dana Tapera ditujukan tidak hanya dapat bermanfaat untuk kelompok masyarakat bawah, tetapi juga masyarakat menengah. Sebab masih banyak masyarakat kelompok menengah yang belum memiliki rumah, termasuk Gen Z yang baru saja menikah. Tentu saja, dengan adanya penetapan aturan potongan gaji karyawan untuk simpanan dana Tapera ini, sontak mendapat sorotan publik terutama kaum pekerja. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sebelum merilis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 ini, pihaknya telah melakukan perhitungan yang cukup matang. Menurutnya, pro dan kontra dari masyarakat merupakan hal biasa di setiap kebijakan baru yang digulirkan oleh pemerintah. Ia mencontohkan di mana sebelumnya pun masyarakat awalnya keberatan dengan gaji yang dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, yang dimana di luar dari penerima bantuan iuran. Namun, pada akhirnya masyarakat merasakan manfaatnya. Berapa potongan dana Tapera setiap bulannya? Berdasarkan isi aturan tersebut, besaran simpanan dana Tapera yang akan ditarik setiap bulannya yakni 3% dari gaji atau upah pekerja. Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja yakni sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan bagi pekerja mandiri, besaran iuran disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Ayat 5A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Nah, bagaimana sih mekanisme pemotongan dana Tapera? Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan Tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya, dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera. Dan apabila tanggal 10 merupakan hari libur, maka dana Tapera dibayar pada hari kerja pertama setelah hari libur. Hal yang sama juga berlaku bagi para peserta yang bekerja sebagai freelancer. Siapa saja sih yang wajib menjadi peserta Tapera? Pada PP Nomor 25 Tahun 2020 tercantum bahwa semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Peserta Tapera terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri. Pekerja dan pekerja mandiri yang dimaksud yaitu berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Khusus pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum tetap dapat menjadi peserta. Pekerja yang dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yaitu calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pekerja atau buruh badan usaha milik negara atau daerah, karyawan badan usaha milik swasta, dan pekerja yang tidak termasuk dalam daftar tersebut namun memiliki gaji atau upah. Nah, kapan sih simpanan dana Tapera ini mulai berlaku? Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut. Yang artinya, pendaftaran peserta dana Tapera wajib dilakukan paling lambat pada tahun 2027. Pada tahap awal, simpanan dana Tapera difokuskan untuk PNS atau TNI dan juga Polri. Namun selanjutnya, kepesertaan akan diperluas ke BUMN dan BUMD. Sedangkan untuk karyawan swasta, baru diwajibkan mengikuti Tapera pada tahun 2027. Lalu, bagaimana jika peserta sudah memiliki rumah? Komisioner BP Tapera Bapak Heru Pudio Nugroho menerangkan bahwa masyarakat yang sudah memiliki rumah tetap harus ikut membayar dana simpanan Tapera. Di akhir masa kepesertaan, uang yang sudah disetorkan tersebut akan dikembalikan setelah peserta pensiun atau berhenti dari pekerjaan, yakni ketika berusia 58 tahun.
Dengan begitu, peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilik rumah, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Berikut ini contoh potongan gaji peserta yang akan terjadi sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan, pekerja swasta memiliki gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan, maka akan dipotong BPJS Kesehatan sebesar 1%, jaminan pensiun sebesar 1%, JHT sebesar 2%, dan tapera sebesar 2,5%. Sehingga total potongan untuk gaji pekerja yakni sebesar Rp325.000. Maka gaji bersih yang akan diterima pekerja sebesar Rp4.675.000 dari gaji bulanan yang telah ditetapkan. Jadi, menurut Infobankers, penyelenggaraan tapera merupakan aturan yang untung atau buntung?